Tribuners, Kak Eka ini dulu kuliah di Makassar dan beliau dulu kuliah di kampus Universitas Hasanuddin. Beliau ini sudah malah melintang di dunia aktivis dan sekarang beliau sudah stay di Jakarta dan baru-baru ini Pak Menteri BUMN mengangkat beliau sebagai komisaris di Pupuk Kaltim. Gimana aktivitasnya nih di Jakarta? Ya, deh, jalan cuma tiap hari kita di BKPM ini. Ya, masih lockdown sih rata-rata semua tempat gara-gara PSBB. Masih jalan kan Kak PSBB-nya? Masih jalan, ini masuk di minggu ketiganya ya PSBB ya. Ya mudah-mudahan sih cepat normal kembali semuanya deh. Siap Kak. Kak Eka bisa disapa dulu Tribuners nih di seluruh Indonesia nih. Oh, udah ini ya. Ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya Tribuners. Hari ini kita bisa bertemu walaupun melalui virtual. Kita terima kasih banyak kepada Tribun yang telah memfasilitasi pertemuan kita hari ini dan mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Jangan lupa tetap semangat semuanya di tengah kondisi ya Tribuners. Thank you. Ya, itu tadi sapaan Tribuners, dan untuk Tribuners yang menonton segmen acara Tribun VF ini bisa mengajukan pertanyaan dan dituliskan di kolom komentar di live YouTube ataupun Facebook Tribun Timur. Nah, dalam 1 jam ke depan ini kita akan membahas tentang aktivitas dari Kak Eka Sastra, kemudian gimana sekarang aktivitas beliau sebagai komisaris maupun sebagai pengusaha, dan tema kita pada siang hari ini adalah dari aktivis menjadi pengusaha. Ini agak sulit ini sebenarnya dilakukan oleh aktivis kemudian tiba-tiba menjadi pengusaha, dan kita 60 menit kita akan membahas itu dengan Kak Eka Sastra. Ya. Gimana Kak sekarang aktivitas di Pupuk Kaltim nih, baru-baru diangkat sebagai komisaris? Oke, tadi pagi saya baru, sebelum ke sehari-hari sih saya di BKPM ya sebagai staf kepala BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tapi tadi pagi sempat saya ke Pupuk Kaltim untuk berdiskusi dengan teman-teman. Kita baru diangkat beberapa waktu lalu dan aktivitas sekarang kita masih mengadakan rapat internal Dewan Komisaris dan juga udah ada pembagian tugas. Dan juga sudah mulai banyak berdiskusi dengan teman-teman yang ada di Pupuk Kaltim. Nah, mohon doanya semuanya Tribuners agar keberadaan kami di Pupuk Kaltim bisa memberikan kontribusi positif di tengah sengkarutnya masalah pupuk di Indonesia hari ini. Iya. Kayak ini kan namanya Eka Sastra. Kok namanya unik sekali nih? Gimana ceritanya nih orang tuanya memberikan nama? Nama Makassar itu deh. Waktu itu saya anak pertama, saya sebenarnya walaupun dari Wajo tapi lahir di Makassar. Ibu dan bapak saya di Makassar waktu itu, kemudian almarhum bapak saya sebenarnya ditugaskan sebagai guru di Sulawesi Tenggara di Kendari, sehingga saya lahir itu tanpa didampingi oleh bapak saya karena saat itu transportasi masih agak sulit. Nah, akhirnya ibulah yang merawat saya sejak dari kandungan, kemudian melahirkan saya dan membesarkan saya sampai usia beberapa tahun baru kami bisa hidup lagi sebagai satu keluarga kecil. Wah, begitu sejarahnya. Wah. Jauh juga gak? Apa kerjanya memang dulu di Kendari apa? Guru apa ya? Saat itu masih honorer lah, yang kemudian yang diangkat menjadi guru di sekolah waktu itu. Nah, ibulah yang memberikan nama saya itu Eka Sastra. Saya tanya ibu saya, kenapa nama saya seperti ini? Banyak dipertanyakan orang. Iya. Eka Sastra tapi kuliah di ekonomi katanya. Banyak bukan di sastra. Kata ibu, Eka itu katanya anak tunggal. Eka anak pertama maksudnya. Anak pertama, dan sastra itu ibu saya terilhami ada tokoh sastra waktu itu, ada banyak bacaan-bacaannya dan beliau juga membaca. Makanya muncullah nama Eka Sastra itu. Nah, sebagai anak yang diberikan nama, saya tidak punya kemampuan menolak, apalagi merubah. Jadi kita take it for granted, kita menerima apa yang diberikan oleh
orang tua saya, dalam hal ini ibu saya, memberikan nama itu. Itulah sejarah nama yang banyak membuat kontroversi hingga hari ini. Kemudian ternyata bukan menjadi seorang sastrawan ya. Mungkin dulu cita-citanya Kak dijadikan sebagai sastrawan, tapi justru sekarang masuk di ekonomi. Ternyata ekonomis kita jadinya. Nah, dan pernah juga ternyata Kak jadi anggota DPR Dapil 3 ya. Ini menarik. Di Dapil 3 Jawa Barat. Benar, 2000. Setelah saya sempat staf ahli dulu di DPR, kemudian setelah staf ahli 2014 sampai 2019 saya menjadi anggota DPR RI, tapi mewakili Jawa Barat 3, Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur. Dan saya sudah terbanyak waktu itu 2014 terpilih di sana. Jadi anggota di Partai Golkar kemarin kayak di sana. Di Partai Golkar. Saya ditugaskan di Badan Anggaran dan di Komisi 6. Waktu maju di Jawa Barat itu Kak, ada keluarga di sana atau ada relasi apa? Kenapa memilih di sana? Ya karena kalau aktivis itu kita punya keluarga di mana-mana. Kita punya kakak-kakak, kita punya senior. Nah, Bogor dan Cianjur ini pertama karena dekat dengan Jakarta, yang kedua ada beberapa unit bisnis saya juga yang ada di Bogor dan Cianjur itu. Makanya saya memilih dapil sana. Kenapa Kak tidak pilih di Sulsel? Yang penuh sesak, yang kedua sangat jauh. Dan banyak toko-tokonya Sulsel kelihatan maju, jadi agak berat kelihatannya. Pengusaha itu selalu berpikir cost and benefit. Mana yang potensial, mana yang ini. Di antara risiko-risiko tersebut, mana yang lebih memiliki kemungkinan lebih tinggi. Makanya saya lebih memilih Jawa Barat daripada Sulawesi Selatan. Siap Kakak. Pak Eka ini juga kan dulu orang Wajo. Gimana kehidupan waktu kecil? Apakah di Wajo atau langsung di Makassar? Saya di Makassar, tapi setelah itu balik ke Wajo, ke kampung bapak ibu saya. Ya gimana ya, menjelaskan masa kecil yang masih jauh dari fenomena digital. Kebetulan keluarga saya sebagian besar adalah guru, sehingga di rumah itu kami punya banyak buku perpustakaan. Jadi saya tumbuh dan besar di samping bermain-main di luar rumah, saya juga dalam rumah karena punya perpustakaan walaupun masih sangat sederhana ya. Itulah yang membuat mungkin sejak kecil saya sudah belajar banyak membaca dan banyak pengetahuan yang mungkin belum cocok untuk anak-anak usia saya. Jadi saya dibesarkan dalam keluarga guru yang memang menghargai ilmu pengetahuan waktu itu. Pantas sudah menerbitkan 3 buku ya? Ya, ada ya buku-buku ini sebagai bentuk pemikiran lah, kontribusi pemikiran. Kalau saya baca judul-judul ini Kak, buku-buku yang diterbitkan oleh Kak Eka ini lebih banyak ke peran negara untuk kesejahteraan rakyat ya. Kira-kira inti atau intisarinya buku-buku yang kayak Kak pernah terbitkan ini apa muaranya nih kira-kira? Jadi saya yakin misalnya berapa problem sosial yang kita alami hari ini, misalnya kemiskinan, ketimpangan, keterbelakangan, itu tidak jatuh dari langit, tapi itu merupakan hasil dinamika dari kondisi yang ada. Misalnya dari belum optimalnya kelembagaan kita, baik negara maupun yang di tingkat lokal, yang sehingga masih menciptakan kemiskinan dan ketimpangan. Saya fokus pada pertama bagaimana kita membenahi institusi ini, karena kalau negara hadir dan bertanggung jawab, insya Allah kehidupan kita akan jauh lebih baik daripada hari ini. Dan yang kedua, kalau orang-orangnya juga, pelaku-pelakunya punya idealisme, punya semangat berjuang, dan punya keinginan untuk mengubah bukan cuma kehidupan dirinya, tapi kehidupan orang lain, saya yakin kita akan memiliki bangsa yang jauh lebih baik hari ini, dan bangsa yang lebih cocok dan lebih baik ditempati oleh anak cucu kita kelak. Jadi itu visi saya yang
kami dapatkan dulu waktu masih dari sejak bangku kuliah sampai hari ini. Jadi perbaikan orang-orang yang di dalam yang menjalankan sistem dulu kayak di pemerintahan itu. Kita harus paralel antara perbaikan sistem. Orang baik pun di tengah sistem yang bobrok itu tidak akan mampu berbuat banyak. Nah, kenapa nabi-nabi diturunkan di daerah-daerah yang dengan tingkat agama yang kurang, dengan tingkat peradaban yang kurang, itu karena ingin menunjukkan bahwa seorang nabi pun harus berdinamika dengan zamannya. Jadi yang mau tidak mau kita harus perbaiki, harus paralel antara orang dan juga kelembagaannya tadi, sistemnya kita perbaiki. Kan selalu perdebatan dalam sosiologi. Mana dulu yang kita perbaiki? Apakah sistemnya dulu atau orangnya dulu? Nah, kalau saya dalam posisi dua-duanya harus kita perbaiki secara maksimal agar menghasilkan hasil yang maksimal. Nah, kalau ini kita bisa perbaiki sistem ketatanegaraan kita dan kita menghadirkan orang-orang yang punya kapasitas yang bagus, insya Allah kita akan jauh lebih baik daripada apa yang ada hari ini. Memilih dua-duanya ya, diperbaiki orangnya, kemudian sistemnya. Itu Kak, pemikiran begitu terilhami dari mana itu pemikiran begitu? Jadi waktu kami kebetulan latar belakang saya sebenarnya adalah aktivis. Saya dulu sempat ketua OSIS waktu sekolah, kemudian masuk di kuliah di kampus. Saya menjadi ketua himpunan Solidaritas Mahasiswa Ilmu Ekonomi. Nah, masa-masa kami masuk kampus itu adalah masa-masa ketika Orde Baru dijatuhkan. 98 waktu itu, saya masuk angkatan 97. Jadi bayangkan kita masih mahasiswa baru, masih botak, masih ini, dan kita menghadapi situasi tersebut, kita dalam proses transisi, makanya dibutuhkan banyak diskusi dan juga banyak tindakan-tindakan, baik demonstrasi untuk bagaimana menjatuhkan sekaligus menata ulang Republik yang kita cintai ini. Jadi saya banyak terilhami dan banyak berdiskusi dengan senior-senior saya di kampus. Siap. Nah, itu Tribuners. Nah, Tribuners kalau misalnya ingin bertanya ataupun menyapa Kak Eka bisa disampaikan di kolom komentar di YouTube dan Facebook Tribun Timur. Sebentar kita akan bacakan ya untuk tanggapan-tanggapan dari Tribuners ini. Nah, Kak Eka, lanjut lagi nih. Kuliah dan jadi sarjana di ekonomi di Unhas. Kira-kira yang berkesan selama itu apa? Selain tentu tadi sudah menjadi ketua Solidaritas, kemudian ISMI juga. Kalau saya baca profilnya panjang sekali di profilnya untuk ketua di bidang ekonomi itu. Ya, ada banyak ya. Saya menganggap dinamika kehidupan kita itu sebenarnya dimulai di kampus. Kita berkenalan, ya kalau dulu kan kita di sekolah SD sampai SMA misalnya, kita hidup dalam sebuah hampir seragam ya. Misalnya saya dari kampung, dari Wajo, jadi ya paling teman-teman sekolah saya adalah tetangga saya yang kita kenal bapak ibunya, atau orang tua kita berkeluarga, hampir seperti itulah. Jadi seragam, dan juga mata-mata pelajarannya adalah hampir seragam juga. Nah, kemudian bacaan-bacaan kita yang karena kita masih muda, masih akses informasi pun terbatas, sehingga agak homogen waktu kita masih di SD, SMP sampai SMA. Nah, tapi ketika kita masuk kuliah, apalagi orang kampung seperti saya, di sana kita mulai bertemu dengan teman-teman, baik yang dari Makassar sendiri maupun dari luar daerah dengan beragam latar belakang. Kemudian di sana juga kita disuguhi banyak informasi, banyak pilihan, kami punya banyak kelompok studi dan lain-lain. Jadi saya menganggap kehidupan saya itu banyak dibentuk dari kampus. Nah, tidak salah kalau saya menganggap bahwa kampus adalah rumah kedua saya yang kemudian mendorong saya sampai ke tingkat yang seperti ini. Banyak sukacita dan banyak hal yang sangat menggurat dalam sanubari saya terkait dengan kampus ini. Jadi kampus banyak sekali mengubah ya? Banyak pacar juga kan, banyak ini.
Jadi istrinya kayaknya didapat di kampus atau di luar di Jakarta? Istri saya di Jakarta dari kampus yang berbeda, dari Trisakti. Dari Ah, Trisakti Jakarta. Sekarang juga lagi S3 bersama-sama dengan saya. Di kampus Unhas ini kita hanya memadukasi dalam istilahnya. Jadi berbahagialah mahasiswa yang banyak pacar waktu di mahasiswa dulu, karena ada banyak kenangan dan ada banyak memori yang kemudian membuat kita bisa selalu mengingat bahwa kampus adalah rumah kedua kita. Jadi berbahagialah bagi mereka yang punya banyak kenangan di kampus. iya, iya, iya. Termasuk pacar. Tadi Kak Eka menyinggung tentang ternyata keluarga besar Kak Eka ini banyak guru. Mungkin Ya, itu yang membuat Kak Eka kuliah sampai dokter sampai sekarang gitu. saya dulu sebenarnya, karena dulu kita punya kelompok studi ya di kampus ya, baik yang sifatnya umum, baik yang sifatnya di senat maupun lintas kampus. Saya juga punya organisasi yang besar, itu ada HMI, ada ISME juga. Nah, dari situlah kita berdebat tentang pemikiran. Nah, kalau kita sudah sampai pada titik seperti itu, biasanya kita akan mencoba menggali pengetahuan lebih dalam, baik sifatnya informal maupun formal. Nah, dari sejak saya sebenarnya sudah berkeinginan untuk menjadi dosen, sebenarnya menyelesaikan kuliah saya dan kemudian menjadi dosen, menyelesaikan kuliah dalam arti sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Malah saya sempat apply ke beberapa kampus internasional, ke London School of Economics dan juga ke Filipina untuk mendapatkan untuk tes, dan alhamdulillah saya mendapat beasiswa waktu itu. Cuma saya tidak sempat berangkat ke luar negeri, menyelesaikan S2 saya di UI dan S3 sekarang di IPB. Selama di kampus, kalau saya baca juga profilnya kayaknya ini banyak menghadiri acara-acara internasional ya, seperti di World Social Forum di Bunda India, kemudian selebihnya kalau saya baca Kak, memang banyak bergelut di HMI sampai iya kan, sampai di PB bahkan. Nah, selain itu juga di ISME, di kedua organisasi ini Kak, apa kira-kira yang didapatkan oleh Kak Eka sendiri? Oke, kedua-duanya memberikan saya cakrawala berpikir. Nah, manusia itu kan ditentukan oleh ilmu pengetahuannya. Maksudnya cara kita memandang dunia, cara kita memandang diri kita, cara kita memandang semua hal di luar kita, itu sangat tergantung dari bagaimana cara berpikir kita, bagaimana ilmu pengetahuan kita. Nah, makanya dengan itu semualah kenapa saya banyak terilhami, karena banyak di HMI dan ISME ini saya mendapatkan cakrawala pemikiran tersebut. Nah, kalau di HMI karena terkait dengan nama Islamnya, makanya kita masuk pada pemikiran-pemikiran Islam. Cuma Islam yang mengilhami saya sampai hari ini adalah Islam yang transformatif, Islam yang lebih fokus pada nilai, tidak terjebak pada aspek simbolik. Nah, kalau di ISME kita paham waktu itu kenapa Soeharto jatuh, karena problem utamanya adalah krisis ekonomi. Nah, di ISME inilah saya banyak belajar teori dan praktek ilmu ekonomi. Dan saat-saat itu waktu jatuhnya Soeharto kan kita masih krisis. Nah, disitulah saya banyak belajar tentang ilmu ekonomi dan kenapa sampai krisis bisa terjadi 98 tersebut. Jadi saya banyak mendapat dua hal, mendapatkan banyak hal dari dua organisasi tersebut. Cuma yang mungkin tidak tertulis waktu itu berapa kali kita demo dan berapa kali kita ditangkap. Nah, itu yang tidak dalam biografi yang ada. Kemudian kayak tiba-tiba langsung putar haluan ini, dari aktivis putar haluan jadi pengusaha. Gimana? Sebenarnya dari sejak kecil, karena kalau tadi saya cerita orang tua saya jauh, kemudian situasi kami, kehidupan kami sebenarnya waktu itu di bawah rata-rata, artinya masih dalam kategori miskin. Nah, tidak mau, saya pun harus memutar otak bagaimana cara membiayai sekolah. Jadi tradisi membaca, tradisi entrepreneurs ini sebenarnya
sudah saya lakukan dari sejak kecil. Saya sampai berjualan es demi untuk mendapatkan tambahan penghasilan, yang kemudian ini saya lakukan, dan kemudian berlanjut saat kuliah. Nah, saat kuliah kita mulai usaha kecil-kecilan dengan teman-teman. Waktu itu sih dulu kan ada, kita banyak kelapa, sampai hari ini masih banyak kelapa di di Makassar. Nah, sabut dan tempurung dibuang-buang. Setelah kami pelajari, ternyata ini semua bisa menjadi komoditi. Sabutnya bisa menjadi serat untuk matras tempat tidur, bisa juga untuk jok mobil, kemudian tempurungnya bisa menjadi arang yang bisa menjadi obat, bisa juga menjadi arang aktif. Nah, itulah yang kami lakukan waktu itu. Saya bersama beberapa teman-teman, kemudian membentuk perusahaan, kemudian mulai mengumpulkan kelapa dan mulai membuat industri kecil-kecilan yang bertahan sampai hari ini. Nah, dari sanalah saya mulai berpikir, ternyata dalam hidup ini kadangkala bukan cuma pemikiran yang penting, tapi kemandirian. Tanpa ada kemandirian ekonomi, kita kan tidak bisa kemana-mana. Nah, itu yang yang mengilhami saya untuk kemudian di samping kuliah, saya juga mulai berpikir bagaimana cara menjadi wirausaha. Kalau bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain, kenapa kita harus yang diterima sebagai pekerja di perusahaan orang lain? Itu yang menjadi moto saya dalam hidup. Kalau perusahaannya, kalau saya baca Kak, Maradeka. Kira-kira itu Maradeka semesta utama apa anunya? Apa ilhamnya kita memberikan perusahaan? Oke, kalau Maradeka itu kalau orang Wajo pasti tahu itu. Apalagi orang Makassar pasti tahu ada Maradeka ya kan. Jadi, Maradeka itu sebenarnya satu filosofi orang Bugis, terutama Bugis Wajo. Nah, kata Maradeka di bahasa Indonesia itu adalah kata dari bahasa Bugis itu. Coba aja tidak ada Maradeka atau itu berasal dari kata Bugis. Nah, Maradeka ini memiliki filosofi yang sangat dalam, yang sangat kuat, bagaimana orang memiliki kemerdekaan dan kebebasan baik dalam bersikap, berpikir dan lain-lain, dan juga kemerdekaan secara ekonomi. Nah, ini yang mengilhami kenapa holding company saya yang satu namanya Maradeka. Ada beberapa perusahaan, ada Maradeka Semesta Utama, ada bergerak di bergerak di perikanan, ada juga yang bergerak di pertambangan, ada banyak, tapi berasal dari kata Maradeka itu, filosofi Bugis yang menurut saya layak untuk kita pertahankan dan layak untuk kita kembangkan. Itu mungkin alasannya. Kalau membangun usaha pasti kan Kak banyak suka dukanya ya. Kira-kira Kak yang paling diingat aja ini suka dukanya. Ada banyak. Mulai dari percobaan pertama kami yang gagal. Saya punya satu kenang-kenangan. Kita bikin waktu itu teh bersama dengan beberapa anak-anak UNAS. Saya ada anak-anak, ada Kak Anwar dari teknik, ada teman-teman Sospol, ada banyak teman saya. Kita membuat, kita punya sebuah visi besar untuk membuat pertama minuman dari air kelapa, karena terkait dengan bisnis pertama. Yang kedua, minuman teh dari rumput laut. Nah, begitu kita coba, pertama dan keduanya laku keras, tapi kemudian beberapa hari kemudian minuman dalam kemasan tadi menjadi basi, dan itu membuat kami banyak dikomplain, banyak ini, dan itulah yang membuat usaha saya menjadi bubar, dan mesin-mesinnya masih ada sampai sekarang. Itu hal yang sangat membekas dan memberikan motivasi kepada saya. Tapi itu tidak membuat saya surut. Kalau pepatah pengusaha itu adalah 1000 kali kita jatuh, kita akan bangkit 1001 kali. Tapi dari sanalah saya kemudian belajar, ternyata tidak sesimpel yang kita pikirkan. Kita butuh kita butuh pengetahuan, kita butuh karakter sikap, kita butuh modal, kita butuh jaringan, dan juga masih banyak hal yang dibutuhkan untuk menjadi besar. Tapi itu yang membuat saya bisa sampai ke titik ini, sebuah motivasi untuk bagaimana bisa bangkit kembali di tengah keterpurukan yang ada. Saat itu kita sudah punya utang di mana-mana, kemudian komplain karena ini, dan satu yang saya pikirkan waktu itu dan alhamdulillah tidak terjadi, yaitu kalau ada yang meminum
percobaan kami ini, produk kami ini, dan kemudian mengalami gangguan kesehatan, itu lebih parah lagi. Kami bisa terancam pidana dan lain-lain. Tapi itulah suka dukanya dalam berbisnis. Dan itu tidak menyurutkan ternyata ya, dan sampai sekarang sudah membuat banyak perusahaan. Tidak boleh, tidak boleh. Jadi Tribuners kalau mau menjadi pengusaha memang tidak gampang, tapi tidak mustahil kayak untuk dilakukan. Tidak usah takut. Harus apa ya? Pengusaha itu yang modal paling utama adalah karakter tadi, sebuah sikap yang pantang menyerah dan pantang. Kalau saya pantang menerima bantuan dari orang lain. Keterbiasaan. Itu menarik itu, Kak. Menarik itu. Pantang menerima bantuan dari orang lain. Kira-kira, kenapa bisa? Apa ya? Ini karakter sebenarnya. Saya dari sejak kecil, bahkan sampai hari ini mendidik diri saya untuk tidak pernah mau menerima bantuan dari orang lain. Ya. Lebih baik kita di atas daripada tangan di bawah. Nah, kalau kita semua punya karakter seperti ini, pasti kita akan mencoba untuk menjadi pengusaha. Dan pengusaha ini, ya itu tadi, selain dia membantu dirinya sendiri, dia juga membantu negara melalui pajaknya, dia juga membantu orang lain dengan menciptakan produk dan menerima lapangan kerja. Nah, kalau kita semua punya spirit seperti itu, kalau di Wajo itu spiritnya, spirit pedagang. Pantang mereka untuk menerima bantuan dari orang lain. Pantas semua orang Wajo jadi pedagang ya. Jadi pedagang. Tapi sepengetahuan saya, Kak, rata-rata orang Wajo memang pedagang. Ya. Sedikit sekali. Dan yang membuka yang membuka Singapura itu orang Wajo loh. Wah. Ya, itu informasi benar gitu. Bisa dalam sebuah silsilah ya, Wajo. Kami pernah dijajah oleh Belanda. Kerajaan terakhir yang jatuh ke tangan Belanda adalah kerajaan Wajo. Saat itu ibu kota kami di Tosora. Kemudian terakhir yang ditaklukkan, begitu semua takluk, Bone takluk, terakhir yang ditaklukkan adalah Wajo. Nah, begitu ditaklukkan, hari itu juga semua orang Wajo mengungsi. Ibu kota pindah ke Sengkang. Dan tidak ada satupun orang Wajo yang tinggal di Wajo. Mereka pergi merantau, mereka pergi jadi pedagang waktu itu, sehingga bingunglah kok tiba-tiba kerajaan kok bisa kosong melompong seperti ini. Kami memang punya karakter Maradeka tadi. Lebih baik kami hidup di tanah orang lain dengan merdeka daripada dijajah. Nah, saya kira kalau ini mungkin yang menjadi karakter ya, sehingga yang menjadi alasan sejarah kenapa banyak orang Wajo yang menjadi pengusaha. Siap. Oke, Kak, kita rehat sejenak dulu. Dan untuk Tribuners yang ingin bertanya ataupun ingin menyampaikan salam-salam kepada Pak Kak Eka ini, silakan disampaikan di kolom komentar YouTube dan Facebook. Kita jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Kembali lagi Tribuners di segmen acara virtual Tribun VIP dan kita masih bersama dengan Komisaris Pupuk Kaltim Kak Eka Sastra. Nah, Kak Eka, ini sudah ada pertanyaan ini dari Tribuners nih. Jangan bekas pacar, nah bahaya itu. Langsung kita. Kalau bekas pacar juga enggak apa-apa kita bacakan. Oh. Sapa-sapa dulu. Ya. Dari Faisal Muhammad Rahim. Oh, oke. Mantap Kak Eka. Kemudian dia bertanya nih lagi Kak, bagaimana saran Kak Eka untuk transformasi dari aktivis menjadi pengusaha? Di mana aktivis kan penuh idealisme, sedangkan pengusaha harus bisa pragmatis. Wah, ini sulit-sulit juga ini. Aduh, ya. Silakan Kak. Jadi inilah, apalagi aktivis di kampus ya, kadang-kala kita punya cara pandang yang negatif tentang pengusaha. Dan saya juga seperti itu dulu. Saya dulu menganggap mereka borjuis yang kerjanya berindas rakyat. Tapi sebenarnya kalau kita mau kembali ke filosofi pengusaha itu adalah orang yang punya kemandirian secara ekonomi. Nah, kenapa saya mempersoalkan banyak teman-teman saya masuk ke politik, termasuk yang jadi anggota DPR, jadi bupati, wali kota, dan lain-lain. Tanpa ada kemandirian ekonomi itu repot, karena pasti akan minta dukungan dari yang lain, yang kemudian tentu saja kadangkala memberikan dukungan tapi tidak memiliki ketulusan dalamnya. Ada istilahnya tidak ada makan siang yang gratis. Pengusaha itu penting. Yang pertama adalah kita punya kemandirian. Kita bisa membiayai segala aktivitas kita, tidak perlu bergantung pada orang lain. Itu, nah, saya melihat sisi positif pengusaha yang pertama itu adalah kemandirian kita. Nah, yang kedua, pengusaha ini, bayangkan kalau tidak ada pengusaha, siapa yang akan membayar pajak negara ini? Negara ini tidak akan berjalan. Negara ini karena sebagian besar penerimaan negara, 80% penerimaan negara itu dari pajak. Yang membayar pajak adalah perusahaan. Dan perusahaan itu intinya adalah para pengusaha-pengusaha dan juga masyarakat kita yang memiliki penghasilan berlebih. Nah, karena itu tanpa ada dukungan dari pengusaha, agak sulit bagi sebuah negara untuk mengumpulkan pajak membiayai keuangannya. Nah, yang ketiga, pengusaha ini sebenarnya punya sebuah idealisme juga. Punya semangat perjuangan juga. Karena pengusaha selain membantu negara, dia juga membantu yang lain. Membantu yang lain dalam bentuk dia menciptakan produk yang mungkin belum pernah ada dan akhirnya ada. Dan yang lebih penting adalah dia mempekerjakan banyak orang. Seperti di perusahaan saya, sudah ratusan bahkan ribuan pekerja yang kita pekerjakan. Nah, artinya saya membayangkan kalau kita tidak punya perusahaan, kemana teman-teman kita akan bekerja. Nah, sebagian besar aktivis ini, pikirannya itu kalau waktu saya awal di ini kita sempat mensurvei beberapa kampus, sebagian besar dari kita itu, terutama aktivis, rata-rata ingin jadi PNS, rata-rata ingin jadi karyawan, rata-rata ingin jadi ingin menghabiskan cita-citanya itu mengharapkan bantuan orang lain, baik bantuan negara dalam bentuk PNS, sebagai karyawan, dan juga banyak yang mau jadi politisi. Nah, ini harus kita rubah mindset kita, harusnya kita berpikir bagaimana membantu orang lain. Aktivis itu adalah orang-orang yang tidak hanya kuliah, belajar, dan pulang ke rumah, dan memikirkan pekerjaan setelah kuliah dan menikah kemudian meninggal. Itu bukan aktivis. Aktivis itu adalah orang yang selain menjalani kuliah secara normal, dia juga tertarik untuk membantu lingkungannya. Nah, saya menemukan pertemuan antara aktivis dan ekonomi adalah bagaimana menjadi pengusaha. Dan memang tidak menutup kemungkinan pengusaha ini ada yang pragmatis seperti yang disampaikan tadi, ada yang pengusaha juga kerjanya hidup dengan menindas orang, menipu orang. Tapi ada juga pengusaha yang punya karakter bagus dan memang bersedia membangun untuk negerinya. Dan kita banyak menemukan pengusaha-pengusaha di Indonesia, baik juga di luar, yang seperti ini. Dan untuk yang beragama Islam, Nabi Muhammad itu mulai dakwah dan mulai pekerjaannya dengan menjadi pengusaha. Ikut dengan keluarganya waktu itu, ikut dengan omnya, dan kemudian
menikah dengan perempuan yang juga pengusaha yang kemudian membiayai aktivitas-aktivitas dakwah sosialnya. Jadi pengusaha ini harus kita rubah mindset kita dari pengusaha yang bermakna negatif menjadi pengusaha yang bermakna positif. Itu mungkin dari saya, sehingga mudah-mudahan perubahan paradigma ini memberi inspirasi untuk kita semua bisa menjadi pengusaha. Tidak ngapain kita yang dibantu orang lain, lebih baik kita yang membantu orang lain, membuka lapangan kerja dan juga memberikan bantuan kepada orang lain. Lebih baik tangan kita di atas daripada tangan kita yang di bawah. Terima kasih. Wah, sangat lengkap sekali Tribuners. Itu tadi jawabannya untuk Faisal Muhammad Rahim. Dan jangan takut untuk jadi pengusaha tentunya. Nah, selanjutnya Kak, ada ini pertanyaan cukup filosofis. Noval Hazim, agama dulu atau ekonomi dulu yang harus dikuasai Kak Eka? Nah, ini Udah. berat juga ini pertanyaannya di sini. Agama menurut saya termasuk ekonominya. Agama itu adalah sebuah inilah cara pandang kita. Kita menyempitkan agama itu menjadi ritualitas formal. Sholat, ya, orang dilihat agamanya dari sholatnya, kemudian dari puasanya, naik hajinya. Kalau naik haji kita udah berkali-kali, dan saya kira ada banyak orang juga yang naik haji berkali-kali tapi tidak mempengaruhi karakter keislamannya. Nah, saya lebih tertarik mendefinisikan Islam ini bukan cuma pada aspek ritual formalistik, bukan cuma Islam ya, semua agama tidak diukur dari aspek formalistik, tapi harus diukur dari misalnya seberapa banyak orang yang ditolong dan seberapa mampu dia memberikan bantuan kepada lingkungan sekitarnya. Nah, ada yang disebut dengan ibadah private, ada yang disebut dengan ibadah sosial. Nah, ini harus berjalan paralel. Nah, untuk bisa melakukan ibadah sosial, kalau Anda orang miskin, Anda hanya akan menjadi beban bagi yang lain. Dibayarkan subsidinya, kemudian dibantu oleh orang lain. Kalau Anda jadi orang kaya, Anda akan membantu orang, membayar pajak, tidak menerima subsidi, kemudian juga bisa memberikan bantuan-bantuan perusahaan. Nah, untuk bisa menjadi Islam secara kafah, kita harus memahami Islam secara formalistik, legal, tapi pada sisi lain kita juga harus menjalankan ibadah sosial kita, membantu orang lain. Nah, bagaimana mungkin kita membantu orang lain kalau kita juga butuh bantuan? Itu filosofi saya, sehingga mau tidak mau, Islam tidak boleh memisahkan dirinya dengan ekonomi, Islam juga tidak boleh memisahkan dirinya dengan kehidupan sosial yang lain. Harusnya melalui semua ruang sosial inilah kita menunjukkan sikap keberagaman kita, baik Islam maupun non-Islam, untuk bagaimana membantu secara sosial tadi. Jadi tidak ada dikotomi apa yang perlu kita pelajari dulu, Islam atau ekonomi. Dan dalam ekonomi itu ada Islam. Orang yang jujur, orang yang membantu orang lain, orang yang tidak menipu lawannya, itu adalah Islam. Dan jangan lupa, Islam, ekonomilah, daganglah yang membuat Islam bisa berkembang. Kenapa Nabi Muhammad menikah dengan Siti Hadijah, selain beliau bekerja di Siti Hadijah, jangan lupa Siti Hadijah adalah orang terkaya di Mekah waktu itu. Dia memiliki 2/3 kekayaan di Mekah, dan itu habis semua digunakan untuk membiayai Islam. Bayangkan kalau ada Siti Hadijah waktu itu, apakah kita akan melihat wajah Islam seperti yang ada hari ini? Nah, karena itu saya memberikan inspirasi kepada teman-teman semua, beragama apapun, mau Islam, mau ini, kita harus memperluas ibadah kita bukan lagi pada ibadah privat semata. Kalau sholat, kita semua sholat, puasa semua sholat, tapi kok kemiskinan di mana-mana, pencurian di mana-mana. Artinya ada ranah sosial yang harus kita terobos, yang harus kita berjuang bersama dengan nilai-nilai keagamaan yang kita yakini masing-masing. Itu mungkin jawaban saya terkait hal ini. Siap, Kak. Nah, ada tanggapan pembaliknya dari Pak Faisal Muhammad Rahim nih. Super jawabannya kayak Kak. Thanks. Oh, siap. Kayaknya adekku itu. Pokoknya yang penting jangan bekas-bekas pacar kita yang bertanya ya, berepot kita. Nanti di hold panik kalau begitu. Nah, ini mumpung latar belakang dari background-nya Kak Eka ini keluarga. Untuk mengatur waktu ini Kak dengan keluarga, dengan pekerjaan, dan itu kan sebagai komisaris, pengusaha lah juga dan lain-lain. Gimana Kak?
untung istri saya ini dan anak-anak saya orang mengerti dan memang hidup bersama-sama ya. Jadi memang sudah ada komitmen kita untuk kita punya waktu keluarga, tapi kita juga harus merelakan waktu kita yang bersama orang lain. Nah, secara biasanya sih kalau Senin sampai Jumat itu full benar saya di kantor, apalagi selain di Pupuk Kaltim, saya juga di BKPM sebagai staf khusus yang jauh lebih banyak menyita waktu saya. Nah, Sabtu Minggu yang kami jadikan sebagai hari keluarga. Cuma kadangkala juga hari keluarga pun sudah dikooptasi oleh kantor dan usaha, tapi biasanya istri saya mengerti bagaimana bisa memahami segala aktivitas. Tapi apapun namanya, keluarga tetap nomor satu. Wajib kita mencurahkan segala energi, perhatian, dan cinta kasih kita kepada keluarga kita. Kalau untuk parenting sedikit ini, Kak. Ya. Untuk mendidik anak ini, kira-kira gimana caranya Kak mendidik anak? Hadiran ayah di tengah-tengah ini, apalagi kan super sibuk ini. Keempat anak saya ini lahir dengan saya di sampingnya semuanya. Dengan saya yang membacakan azan dan iqamat di telinga kiri dan telinga kanannya. Dan anak itu sebelum, yang paling penting juga dalam prosesi anak itu sebenarnya ketika masih dalam kandungan. Itu istri harus dijaga benar nutrisinya dan dijaga juga perasaannya. Saya kira mulai dari situ kita bagaimana membahagiakan istri kita, memenuhi nutrisinya sehingga anak yang lahir pun adalah anak yang benar-benar kita jaga sejak sebelum dalam kandungan. Nah, kemudian pendidikannya juga dari sejak kecil kami menganut pendidikan keluarga. Saya paham benar karena saya latar belakang saya yang banyak membentuk saya dalam pendidikan di keluarga. Nah, kami mewajibkan misalnya baca buku mulai dari yang kartun. Karena saya paham benar buku ini sangat penting membentuk kepribadian. Makanya sejak kecil mereka saya bawa ke beberapa toko buku dan kami punya perpustakaan mulai dari yang dongeng-dongeng sampai bacaan-bacaan berat. Alhamdulillah keempat anak saya ini suka membaca, baik yang buku offline maupun yang sifatnya digital. Nah, selain itu pendidikan keagamaan kami mewajibkan salat berjamaah ketika semuanya ada. Kalau saya tidak ada kakaknya dan lainnya. Dan sekarang dua anak saya yang tertua ini sudah masuk di pesantren, ada yang di Sukabumi, ada yang di Bogor. Sisa dua yang bersama-sama kami di rumah. Itu mungkin. Jadi harus paralel antara pelajaran keagamaan tadi dengan bacaan ilmiahnya anak-anak kita agar mereka tumbuh berkembang menjadi pribadi yang punya akhlak dan juga punya wawasan luas dan punya kepribadian yang baik. Itu mungkin dari saya. Pantas dimasukkan anak-anaknya ke pesantren ya, karena kan ilmu agama sangat sulit sekarang kalau misalnya tidak di pesantren, Kak. Handphone ini yang bikin repot. Iya, aduh. Ya mudah-mudahan. Siap. Kayaknya memang tantangan sekarang sangat berbeda, kayak apalagi dengan digital itu ya. Iya. Itu berat itu, sampai sekarang pun repot kita karena anak-anak lebih suka ini main game, apalagi dengan adanya pembelajaran melalui daring ini. Aduh. Makanya kami punya kesepakatan batas waktu penggunaan handphone maksimal 2 jam per hari. Dulu 1 jam, naik sekarang di lobbynya jadi 2 jam per hari sekarang. Wah, itu agak sulit itu mengaturnya kalau game, Kak. Saya lihat. Kalau ini siapa sih sebenarnya orang yang paling berperan penting untuk dalam perjalanan karirnya Kak Eka Sastra? Kalau disuruh memilih pasti saya memilih orang tua saya, cuma karena bapak saya almarhum, makanya dan sejak kecil memang saya besar sama ibu, nah, makanya ibu saya bawa ke Jakarta, bukan agar bisa memberi bisa dekat dengan beliau, karena kita sampai pada titik ini tentu saja dengan perjuangan beliau, baik sejak masih dalam kandungan maupun ketika membesarkan kita. Makanya semua orang yang berhasil adalah rata-rata orang yang dekat dengan ibunya. Makanya itulah mungkin kalau ditanya siapa tokoh inspirasi, ya ibu saya lah yang paling menginspirasi saya dengan bapak saya almarhum.
Atau tidak quote-nya Kak atau pesannya GKEK ini? Yang paling diingat deh. Pesan apa ibu nih ya? Iya. Oh, Quote-nya ibu GKEK dulu. Kalau ibu saya dari dulu mengajari saya untuk menjadi pribadi yang mandiri. Jangan pernah menerima bantuan apapun dari orang lain. Wah. Kalau ayah ada sempat diingat Kak? Kalau orang tua memang pesannya bagaimana agar mencapai cita-cita yang setinggi langit. Dia yang meminta saya sekolah sampai selesai dan juga mendorong saya untuk sampai ke level yang lebih tinggi. Begitu memiliki aktivitas, fokus dan usahakan sampai pada titik terjauh yang bisa ditempuh dalam aktivitasmu. Sederhananya mungkin kalau kau ingin tertarik bersekolah, sampailah ke tingkat tertinggi. Kalau ada S7 mungkin sampai S7. Kalau ingin jadi pengusaha, jangan hanya pengusaha di tingkat lokal, tapi kalau perlu sampai di tingkat internasional. Itu pesan yang saya ingat dari Bapak saya almarhum. Wah, dan itu kayaknya sekarang sudah diusahakan terus sampai sekarang. Waduh. Dan itu kayaknya yang jadi semacam prinsip hidup sekarang kayak. Insya Allah, mudah-mudahan. Karena orang tua kita, jadi wajib kita dengar apapun katanya. Salah pun kita benarkan, apalagi kalau sudah benar. Siap. Nah, kayak kan dalam perjalanan karirnya kan juga banyak masalah. Kira-kira untuk memecahkan masalah ini gimana caranya? Memecahkan masalah dalam apa ini? Dalam karir kah atau dalam misalnya ada masalah di kantor, cara memecahkan? Ya, tergantung cara pandang kita terhadap masalah. Saya melihat masalah ini adalah semacam tantangan yang membuat kita semakin kuat. Jadi semakin tinggi posisi kita, masalah pasti akan besar, dan masalah apapun yang terjadi pasti akan kita lewati. Jadi saya melihat masalah dalam perspektif yang sifatnya positif. Semakin banyak masalah itu akan semakin menguatkan kita, dan semakin tinggi posisi kita pasti masalah akan sangat besar. Nah, tinggal kita, apakah kita lari dari masalah, atau kita menghadapi masalah ini dengan tenang dan selalu berpikir bahwa masalah ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah, dan kita pasti akan melewatinya. Jadi itu cara pandang saya terhadap masalah. Sehingga apapun yang terjadi, kita akan bisa melewatinya dengan sikap-sikap yang lebih positif. Jadi masalah itu jangan dipandang sebagai penghambat kayak. Jangan. Dia harus dilihat sebagai batu loncatan kita. Wah. Dan itu pernah dieksekusi begitu kan? Ya. Saya kalau dalam bisnis, Anda akan menghadapi masalah tiap hari. Negosiasi yang tidak tuntas, pekerjaan yang sudah ini, belum lagi dalam karir juga. Saya pernah jadi anggota DPR, kemudian mendaftar lagi, kemudian tiba-tiba lebih diperintahkan untuk menjadi ketua relawan, dan seterusnya. Nah, itu menurut saya masalah karena berhadapan dengan banyak dinamika. Tapi kalau kita punya sikap positif dalam menghadapi masalah, kita akan melewatinya dengan sangat baik juga, insya Allah. Siap. Kita rehat lagi sejenak. Dan untuk Tribuners yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan menyampaikan say hello lah untuk KEK, bisa disampaikan di kolom Facebook atau YouTube Tribun Timur. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik
juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke, Tribuners, kembali lagi di segmen virtual Tribun VIP seri ke-13. Dan kita masih bersama dengan Kak Eka Sastra, Komisaris Pupuk Kaltim sekaligus staf khusus BKPM ya. Yes. Dan koordinasi apa kan BKPM? Ya. Dan Kak Eka sudah ada dan ini adalah sesi terakhir, dan Tribuners yang ingin bertanya silakan. Kak Eka, opportunity selanjutnya apa saja nih? Apa kedepannya ya? Ya. Nah, saya tetap intinya mengalir, tapi saya punya cita-cita agar bisa memberikan kontribusi terbaik bagi agama dan bangsa yang kita cintai. Itu sih ini saya. Mudah-mudahan ya sambil kita mengalir, tapi harapan kita adalah memberikan kontribusi yang semakin luas. Ya. Di perusahaan, saya berharap perusahaan saya menjadi perusahaan yang semakin besar. Dari sisi karir politik, saya berharap untuk bisa berkontribusi yang lebih tinggi lagi di kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Ya, Kak. Kalau di keluarga kira-kira mau tambah anak atau yang penting jangan tambah istri, Kak. Kita lakukan webinar, kita jangan sampaikan webinar bahaya itu. Ya paling mendidik anak ya. Harapan saya sih anak-anak bisa bertumbuh besar juga dan harus jauh lebih baik daripada orang tua. Itu harapan saya bagi anak-anak saya. Kita cuma menjadi busur dan mereka harus menjadi anak panah yang melesat jauh, meninggalkan karir dan pencapaian orang tuanya. Harus lebih baik daripada kita. Wah, itu cita-cita yang agak besar juga itu, Kak, kalau begitu. Iya. Jadi persiapannya harus matang tuh, Kak. Waduh. Siap. Insya Allah. Kalau untuk pesan nih, Kak, untuk Tribuners apa aja? Closing statement sekaligus ini. Oke, karena ini terkait dengan pengusaha, tidak henti-hentinya baik di kehidupan pribadi saya maupun di HIPMI sebagai organisasi sekarang, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, kami selalu meminta kepada generasi muda Indonesia agar tidak takut menjadi pengusaha, tapi harus menjadi pengusaha. Nah, pengusaha ini seperti yang saya jelaskan tadi, di samping membuat Anda mandiri, Anda tidak lagi menerima bantuan orang lain, dan
lain, Anda juga memberikan kontribusi yang terbaik, misalnya membuka lapangan kerja bagi yang lain, dan juga membayar pajak bagi bangsa kita. Jadilah pengusaha yang benar-benar punya talenta, yang juga memiliki jiwa sosial. Bukan cuma pengusaha yang memikirkan untung rugi, tapi pengusaha yang memikirkan dampak yang kita berikan kepada masyarakat, lingkungan yang ada di sekitar kita. Itu mungkin dari saya. Ya, Kak. Dan Tribuners, kita tadi closing statement dari Kak Eka Sastra, Komisaris Pupuk Kaltim sekaligus staf khusus dari BKPM. Dan terima kasih Kak sudah bersedia menjadi narasumber kita. Ya, Dinda, Sehat salam terus. Tribuners. Siap, sehat terus untuk Kak Eka dan keluarga. Sukses terus usahanya Kak. Terima kasih ya Dinda. Kita tunggu gebrakannya nih Kak. Ya. Di Pupuk Kaltim. Terima kasih. Salam semuanya. Siap Kak. Nah, terima kasih juga untuk Tribuners yang sudah menyimak. Tetap menjalankan protokol kesehatan COVID. Tidak lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Jangan lupa untuk menyaksikan event virtual Tribun TV selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.